Pagi Dea, pagi Patrick, Gabriel, Danu, Renata. Pagi Kak. Yuk, Selamat pagi, Kak. pagi. Pagi Pagi Kak. Reka, pagi Jos. Pagi Tio, pagi Derby. Yuk, satu Pagi orang pimpin Kak. dulu yuk, sebelum kita. Yuk. Pagi Amadeo. Yuk, satu orang pimpin doa dulu yuk, sebelum kita mulai. Siapa mau pimpin doa? Kak Bandar minta Derby deh. Pagi Malvin, pimpin doa Der. Oke teman-teman, Atau mari kita. Danu boleh pimpin doa Danu. Ya baiklah. Oh iya, Malvin boleh, silakan Malvin. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa yang dimulai. Berdoa selesai. Soalnya ini tadi Malvin langsung nyamber tuh, nggak apa-apa. Thank you ya Danu, sorry ya. Yuk kita sekarang belajar tentang dilatasi. Dilatasi itu apa? Dilatasi itu perkalian. Jadi dalam arti dilatasi itu kalau dikalikan berarti bisa dibesarkan atau dikecilkan, tergantung objek pengalinya. Ya, contohnya begini. Ini gambar aslinya. Ya, ini gambar aslinya. Nah, ini bayangannya. Nah, kira-kira kalau kayak gini, dilatasinya positif atau negatif? Dibesarkan atau dikecilkan? Itu gambar aslinya. Terus bayangannya di situ. Kira-kira dia dibesarkan atau dikecilkan? Dibesarkan. Kenapa alasannya, Malvin? Gambar bayangannya lebih besar atau dari aslinya? Oke. Yang lain? Ini dibesarkan atau dikecilkan? Thank you, Malvin. Dibesarkan. Dibesarkan. PKA, oke. Disebaran, oke. Dibesarkan, ya, ya, ya. Gelap ya. Oke, Tio. Jadi betul ya, dibesarkan ya. Nah, dari gambar ini, ilustrasi ini, nah, dilatasi itu punya konsep gini, pembesaran atau pengecilan. Ya, walaupun kata aslinya dilatasi itu dikalikan ya. Nanti ada objek pengalinya namanya K. Ya. Nah, perhatikan yang ini. OP aksen, ya, OP aksen itu ngomongin ini. Pusat dilatasinya, O-nya pusat dilatasi. Ini si O ini pusat dilatasi, ini pusatnya. Jadi dilatasi itu ada titik pusatnya, di mana ya tergantung nanti di koordinatnya. Terus ada si K, K-nya itu faktor skala. Jadi dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor skalanya. Right? Ya, jadi kalau nggak ada titik pusatnya nanti kita bingung, dia startnya dari mana dilatasinya, ya. Terus kalau nggak ada faktor skalanya kita bingung, dia dibesarkannya berapa kali. Nah, cara mencari faktor skalanya itu pakai konsep yang itu, jarak dari pusat dilatasi ke titik hasil P atau bayangannya. Jadi kalau nyari faktor skala, kita ngitung dulu. Dari pusat ke bayangannya berapa jaraknya, lalu dibagi dengan jarak dari titik pusatnya ke benda aslinya. Ya, itu nyari faktor skala. Jadi jarak dari pusat ke bayangan sama jarak dari benda ke titik aslinya. Misalkan gini, Kak Bandar punya jarak dari titik pusat
O, ke hasil bayangannya ini Kak Bandar kasih mak P, ini aslinya Kak Bandar kasih bendanya P, bayangannya P aksen. Kak Bandar punya OP aksennya itu 6 satuan. OP-nya Kak Bandar kasih 3 satuan. Kira-kira K-nya berapa? OP aksen itu jarak dari titik pusat ke bayangan. OP-nya jarak titik pusat ke benda aslinya. Kata Tio 2. Kalau Ufair ini baru ya? Iya Iya, nggak sih teman-teman? Iya, baru masuk hari ini Ufair. enggak pas kemarin-kemarin dah masuk. Udah ada ya minggu lalu ya? Oke, sorry. Yuk, jadi K-nya, betul kata Tio tadi. K-nya berarti 2 ya. Dari mana Kak K-nya 2? Ikutin konsep yang Kak Bandar kasih ini ya. Nah ini jangan dilupain nih. Ini jangan dilupain ini. Ya, berarti K-nya sama dengan OP aksen per OP. OP aksennya kan 6, OP-nya 3. Berarti K-nya sama dengan 2. Ya, kira-kira begitu. Silakan dicatat dulu yang ini. Kalau udah kita lanjut ke yang berikutnya. Gampang ya Tio, dilatasi ya. Gampang. Kalau udah dicatat kasih jempolnya ya. Kak Bandar mau jelasin yang di bawah. Oke, yuk. Sekarang kita belajar yang berikutnya. Yang di bawah ini, poin yang bawah ini penting. Dilatasi atau perkalian bangun dengan pusat O dan faktor skala K dinotasikan dengan ini nanti. Notasinya O, K. Ini bukan 0 ya. O. Ya, pusatnya O. Bukan 0. 0 O, K. Jadi misalkan tadi yang ini OP eh, sorry. P, terus di sini Kak Bandar kasih marknya O,2. Karena faktor skalanya 2 ya, P-nya 2 kan, gitu ya. Oke, P aksennya, gitu. O,2, oke. Nah, kira-kira gini nanti bentuknya. P-nya biasanya diisi koordinat sih, ya. P-nya diisi koordinat, P aksennya juga diisi koordinat. Misalkan ini P-nya A, B, maka ini uh, A kali 2, terus nanti gini biasanya konsepnya. Karena faktor skalanya 2, berarti A-nya dikali 2, B-nya juga dikali 2. Ya, kira-kira begini nanti konsepnya. Tapi ini bayangan aja. Nanti Kak Bandar kasih konsep yang sebenarnya ya. Nah ini konsep dilatasi itu nanti penulisannya begini. Ya, dicatat dulu aja. Kalau udah Kak Bandar lanjut nih. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak?
Iya, A, B itu ngomongin koordinatnya, Pet. Nanti kita selalu berhubungan dengan koordinat ya. Oke? Kayak kemarin ini, refleksi. Kita selalu berhubungan dengan koordinat. Oke? Jadi kalau A, B, dilokasinya 2, iya, A kali 2 berarti bisa 2A. Tergantung koordinatnya A-nya berapa ya. B-nya berapa nanti. Tinggal dikalikan dengan faktor skalanya aja. Ya. Paham ya sampai sini ya? Ada yang mau bertanya nggak? Ini masih dasar tentang dilatasi. Pagi Reja, pagi Seren. Pagi Tadi Kak, Seren masuk. sorry telat. Oke. Pagi Renata, Nehemia. Terus tadi siapa yang belum Kak Bandar panggil? Jenis, Raka, Amadeo. Oke, sip. Ya, nanti yang buat yang baru masuk, nanti dengerin lagi rekamannya ya. Yuk kita lanjut yuk. Nah, coba perhatiin gambar ini. Ya, bangun asal digambar dengan garis tebal. Nah, ini bangun asalnya yang ini aslinya. Ini asli. Ya, ini Kak Bandar kasih tebal dikit lagi ya. Ya, ini aslinya nih. Ini asli. Nah, yang putus-putus ini bayangannya nih. Ini bayangannya nih. Nah, ini bayangannya nih. Nah, itu bayangannya ya. Agak kurang kelihatan karena Kak Bandar kurang bisa nebelin. Ya. Iya, tipis banget ya, Pet ya. Sorry ya. Terus yang B-nya ini aslinya yang ini. Ini aslinya, Kak Bandar tulis asli. Ini bayangannya. Ya, ini bayangan. Yang ini nih, kecil banget nih memang. Harus pakai mata yang nggak minus. Baru bisa lihat. Ya, aslinya ini nih. Nah, A dan B itu kan beda ya dilatasinya ya. Kalau ini K-nya positif, kalau ini K-nya positif apa negatif? Asli dan bayangannya. Negatif. Negatif ya, karena lebih kecil ya bayangannya dibanding aslinya. Ya. Jadi itu sekedar ilustrasi bahwa nggak cuma dibesarkan, dilatasi itu nanti bisa juga pengecilan. Ya. Oh, matanya minus ya, Pet ya, nggak apa-apa, Met. Kak Bandar juga kalau akhir bulan jadi minus matanya karena lihat rekening nggak berubah-berubah. Ya. Oke, silakan dicatat dulu yang ini. Oke, udah ya, yang ini udah ya. Kak Bandar 4 silinder sih. Kalau 2 silinder kan kotor ya, 2 tak gitu. Daripada 3 silinder pincang. Nah kan 3 silinder irit yo. Ya tapi pincang Pak. Mending irit dibanding pincang. Iya kan? Ya masalahnya kan dua-duanya Pak. Sekarang kan nyari yang irit kan. Yang penting irit, masalah pincang atau nanti masuk bengkel itu urusan belakang. Nggak peduli orang kan. Penting irit we dulu. Dah, yuk kita lanjut ya. Teman-temannya bingung ini silinder apa yang diomongin sama si Sitio sama Kak Bandar. Oke, ya. Ya lanjut ya. Oke ya.
Nah, ini ilustrasinya yang tadi ya. Jadi yang tadi yang A faktor skalanya 2, yang B faktor skalanya setengah. Ya. Kenapa Kak tadi kita bilang minus? Setengah itu kan jangan lupa, setengah itu kan sama aja 2 pangkat minus 1. Ya kan? Makanya kita bilang K-nya minus tadi ya. Kalau K-nya 2 kan itu kan sama aja 2 pangkat 1. Ya kan? Oke? Jadi dibesarkan dan dikecilkan itu tergantung faktor skala gambarnya nanti berapa. Ya. Sakit nih. Karena sekarang lagi. Oke. Udah? Yang ini udah cuma sekadar ilustrasi sih, ngasih keterangan buat adik-adik ya. Kita next ya. Yuk, kita lanjut ya. Nah, ini Kak Bandar mau jelasin yang ini. Ini penting, tentang faktor skala dan titik pusatnya. Dilatasi yang memetakan titik P ke titik P aksen dengan pusat dilatasinya O, bukan 0 ya, dan faktor skalanya K, berlaku demikian. Kalau K-nya positif, kalau positif berarti lebih besar dari 0 ya. Nah, kalau K-nya positif, berarti OP sama OP aksen itu arahnya sama. Ya, dengan K sebagai faktor skalanya. Tapi kalau K-nya negatif, berarti OP dan OP aksennya berlawanan arahnya. Ini catat dulu penting. Nanti kita lihat aplikasinya seperti apa yang positif dan negatif. Udah, ini udah dicatat. Kalau udah kita lanjut yuk. Usahain dicatat ya, jangan main screenshot adik-adik ya. Nanti screenshot kalian lupa. Begitu nanti temennya yang biasa screenshot nge-post filenya hilang semua yang ada di grupnya. Gitu. Udah ya, yuk kita lanjut yuk. Sekarang kita mau lihat bentuk K yang positif dan yang negatif seperti apa. Oke, oh langsung dicatat Danu ya, good. Keren-keren. Sebisa mungkin jangan hilang catatannya ya. Ya lanjut yuk. Nah, ini yang atas, ini yang biru ini gambar aslinya. Yang biru di biru ini aslinya. Nah, lalu kemudian B aksen ini, A aksen ini sama O ini, ya. O itu pusat dilatasinya. Oke. Nah, yang ini B aksen dan A aksen itu hanya positif atau negatif. Jadi ada dua gambar nih. Ini satu, ini dua. Ya. B aksen dan A aksen, ini A double aksen, ini B double aksen.
Jadi kalau Kak Bandar tulis ini A-nya aslinya ya, ini aslinya titik aslinya dia A-nya 6,4, B-nya min 4,2. Nah, lalu bayangan pertamanya A aksennya itu 9,6, B aksennya min 6,3. Min 6,3. Oke, berarti kita cari dulu K-nya dari si ini ya. K dari si yang bayangan pertama ya. Nyari K-nya berarti kan OA aksen dibagi OA. Oke. OA aksen. OA aksen. Titik 0 ke 9. Berarti 9 ya. Terus O ke A 6. So kalau 6 dia berarti 6. Nah 9 bagi 6 berapa? Satu setengah. 1,5. Oke. Clear ya 1,5 ya. Berarti K yang pertama dia pembesarannya 1,5. Kak, kalau pakai titik yang beda bisa nggak? Misalkan OA-nya atau OB. Ya, O ke B. Bisa aja, nggak masalah. Gitu. Ya, nangkep ya. Terus kita coba lihat yang bawah. Tadi A-nya 6,4, B-nya min 4,2. Terus double aksennya yang bawah itu min 9, min 6. Lalu B-nya 6, min 3. Maka K-nya berarti kita pakai OB ya. OB aksen per OB. OB aksen berarti O ke B. 0 ke min 4. OB double aksen ya, sorry. 6. Per OB-nya berarti min 4. 6 min 4. 6 dibagi min 4. Plus bagi min? Min ya. 6 bagi 4 berapa? Enam bagi min 4. Plus bagi min kan min. Udah. Tinggal 6 bagi 4 aja. Min 1,5. Oke, min 1,5. Sama ya. Tapi yang satu positif, yang satu negatif. Nah, ini dia. K-nya. Jadi yang positif di atas, yang negatif di bawah. K-nya ya. Tergantung gambarnya nanti. Nggak selalu atas bawah. Bisa juga kanan kiri nanti. Silakan dicatat dulu. Kalau udah, yang mau bertanya boleh. Ada yang mau nanya? Oh, sama K-nya itu apa? Oh, itu pusat dilatasi yang tadi di depan deh ya. Ini. Ini Kak Bandar kasih mark ini ya. Oh, ini ya. Di sini juga ada nih. Oh, itu pusat dilatasi namanya. Ya. K
K itu faktor skalanya. Ya. Jadi dalam dilatasi itu penting ada pusat dilatasi dan faktor skala. Karena dia ngomongin pembesaran atau penghasilan. Rumus Nye. Ya, rumus Nye. Dia. Rumus Nye. Sabar ya. Tarik nafas, buang dari bawah. Jangan dari atas lagi ya. Oke. Jangan terlalu serius belajarnya. Santai aja, santai. Nanti kalau tegang jadi nggak masuk ke ininya. Ke memori yang disimpannya. OK underline itu cuma yang tadi, simbol yang tadi, yang notasi yang OK itu loh. Pet. Ya. Maksudnya itu titik pusat O, dilatasinya K. Oke. Ya, itu maksudnya itu keterangannya. Dilatasi terhadap pusat O dan faktor skala K-nya berapa. Kayak yang tadi kita buat di awal sebelumnya. Ya. Udah dibaca nggak ngerti. Ya. Sampai sini mau bertanya nggak, Kak? Nanti kita coba buat konsep yang ini yang di bawah ya, biar kalian dapat ilustrasinya, ya. Cara tulis notasinya biar kalian dapat ilustrasinya, nanti kalau kalian udah kerjain yang K-nya ini, kita coba kerjain ya. Seperti apa ya aslinya ya. Kalau udah kasih jempolnya, kita mau lanjut nulis notasinya, latihan biar pada nggak bingung ya. Udah? Yang udah nyatet kasih jempolnya dong. Ini K-nya udah kita dapat berapa? Kalau udah kita lanjut ya. Yuk, sekarang kita cara nulis notasinya, pada ribut dengan yang notasinya ya. Gimana sih Kak maksudnya gitu ya? Gak apa-apa. Yuk. Ingat K-nya yang positif 1,5 ya. Kita coba yang positif dulu nulisnya ya. Notasinya nggak Kak Bandar hapus. Jadi gini. Kita nggak pakai P, kita kan pakai A. Oke? Yuk, kita coba ya nulis yang A ya. Notasi yang pertama, yang pembesaran yang positif ya. Berarti A-nya kan 6,4 titik aslinya. Oke? Clear ya? A-nya 6,4 ya. Nah, ini kasih garis, terus dilatasinya terhadap pusat O, K-nya, kita mau coba yang positif ya, K-nya berarti 1,5. Oke, nggak kelihatan ya tulisan Kak Bandar ya, terlalu ke atas ya. Oke, biar kalian jelas nih nulisnya nanti. Misalkan A 6,4, terus didilatasikan terhadap titik pusat O, faktor skalanya 1,5. Berarti A bayangannya 6 kali 1,5, 4 kali 1,5. Nah, kalau ini salah bayangannya, berarti dilatasi kita salah. Paham ya? Kita udah tahu bayangan A-nya itu 9,6. Right? Nah, sekarang kita cari A bayangannya. 6 kali 1,5 berapa? 9. 9. 4 kali 1,5? 6. 6. Clear ya? Jadi bayangannya benar. A bayangan pertamanya itu 9,6.
Sampai sini paham nggak maksudnya O dan 1,5 itu? O, K itu maksudnya paham nggak? Itu menyatakan bahwa dia didilatasikan terhadap titik pusat O dan faktor skalanya 1,5 gitu, Pet. Nangkep ya? Sampai sini nangkep nggak? Sampai sini paham nggak? Yang nggak paham siapa? Boleh kasih tahu Kak Bandar, nanti Kak Bandar jelasin ulang. Yang paham boleh kasih jempolnya biar Kak Bandar tahu siapa yang nggak paham. Yang lain? Reja, Nehemia, Danu, Amadeo, Bufair, Patrick. Lalu ada siapa lagi nih? Raka, Derby, Gabriel, Jenis, Jeff, Josh, Dea, Renata. Aman nggak? Paham nggak sampai sini? Apa itu maksudnya O, K tadi? Ya. Sejauh ini clear ya? 6 kali 1,5. Perhatikan konsep yang bawah ini deh. Dia perhatikan. Kita lagi bahas yang ini. Yang ini. Kita lagi bahas yang ini. Kak Bandar kasih mark ini merah ya. Biar bisa diingat. Ini penting dicatat nih. Jadi dilatasi itu konsepnya pakai yang begini. Titik aslinya P, koordinatnya A, B. Dilatasinya dipusatkan di titik O. K-nya faktor skalanya tadi yang 1,5. P bayangannya berarti A dikali K, B dikali K. A-nya 6,4, berarti dilatasinya titik pusat O, skalanya 1,5, berarti 6 kali 1,5, 4 kali 1,5, gitu deh. Maksudnya. Paham nggak? Oke, Kak, paham. Nangkep ya. Coba cari B bayangannya, bener nggak konsepnya? Titik asli B-nya kan min 4,2, faktor skalanya 1,5, dilatasinya O. B bayangannya benar nggak hasilnya itu min 6,3. Kalau salah, berarti ada yang salah dengan faktor skala kita. Eh, Coba dicari dulu, dicoret-coret dulu di bukunya. Jangan coret buku orang ya. Coret buku orang kan jauh. Coret buku sendiri aja. Nah, sampai sini siapa yang masih? Coba kita lihat yang B ya. Kita lihat B double aksen ya. B double aksen ya. Kita mau coba cari B double aksennya benar nggak? B-nya kan titik aslinya min 4,2. Oke? Didilatasikan terhadap titik pusat O dan faktor skalanya minus 1,5. Right? Maka B bayangannya berarti B double bayangannya, double aksennya berarti min 4 kali min 1,5. Lalu, oke, bentar. Min 4 kali min 1,5, koma,
Lalu ini 2 kali min 1,5. Berarti beda bayangannya itu min 4 kali min. Min kali min plus kan 4 kali 1,5. 4 kali 1,5 berapa? Min kali min kan plus. 4 kali 1,5 itu 6 ya. Lalu 2 plus kali min. Plus kali min itu min. Bentar. Plus kali min kan min. Sorry. Dua kali 1,5 itu kan 3 ya. Benar nggak B double aksennya 6, min 3? Ini ya. Benar ya, 6, min 3 ya. Nah, gitu cara mengerjakan dilatasi nanti ya. Jadi faktor skala itu sangat mempengaruhi, faktor pusat dilatasinya juga sangat mempengaruhi ya terhadap bayangannya nanti. Coba dicatat dulu ya. Pusat dilatasi O itu punya koordinat ini adik-adik. O itu dilatasinya pusat dilatasi O itu punya koordinat 0,0. Lihat ini gambarnya O-nya di sini tepat ya. Jadi koordinat pusat dilatasi O itu 0,0 di titik awal. Titik awal diagram Cartesius. Sampai sini siapa yang bingung? Nanti kalau bingung boleh bertanya sekarang atau nanti dengerin lagi rekamannya. Ada yang kebingungan? Pet, masih bingung Pet? Enggak sih kak. Tapi Udah mulai nangkep ya? Kenapa? ada dua Pet kak mau nanya yang apa, Pet? nilainya beda tuh pokoknya buat satu buat B satu buat A gitu ya. Yang mana? Kan kaknya ada yang 1,5 ada yang minus 1,5. Oke, K yang 1,5 itu yang atas. Ya, gambar yang atas. Buat K minus 1,5 itu yang bawah ini. Nah, B yang double aksen ini kan yang bawah ini. Nih, yang ini nih. Kabanar, kursor kabanar kelihatan nggak? Ini B double aksen. B aksennya yang ini. B aksennya yang ini. Ini kan kutipnya 2 nih. Yang Kak Bandar cari barusan kan kutipnya 2. Beda dengan yang A tadi. A-nya kan kutipnya 1. Oh Ya, iya kak. beda ya. Jadi B kutipnya 2 itu maksudnya bayangan yang kedua. A kutipnya 1 itu A bayangan kutip pertama. Gitu. Ya. Coba cari B kutip satunya. B aksen pertamanya. A-nya kan udah tadi. Kita nyari yang B-nya ya sekarang ya. Biar nggak pada bingung ya. Kenapa Kak? Kok ini B-nya beda? Sekarang kita cari B ininya. Ini kita ganti aja. Kita ganti, ini kita ganti. Kita ganti. Ini kita ganti. Sekarang B-nya. B-nya berarti min 4,2 titik aslinya ya. B-nya kan min 4,2. Berarti ini min 4 kali 1,5 lalu 2 kali 1,5. Oke.
Min 4 kali 1,5. Min kali plus min. 4 kali 1,5 itu 6. 2 kali 1,5. 3. Benar nggak B aksennya yang ini min 6,3? Betul nggak? Sesuai nggak sama yang digambar? Jadi B kutip satunya minus 6,3. B kutip 2-nya yang di bawah 6, minus 3. B kutip 2-nya yang ini kan. Ini Kak Bandar kasih mak biru dan merah ya. Ini A kutip 2-nya. A kutip satunya yang hitam. Ya. B kutip satunya yang hitam juga. A kutip 2 dan B kutip 2-nya yang merah. Gitu. Oke. Paham nggak sampai di sini? Selama diketahui faktor skala dan titik pusat dilatasinya, itu memudahkan untuk kita nyari koordinat bayangannya. Karena dilatasi itu cuma tergantung sama dua faktor itu. Titik pusat dilatasi sama faktor skala. Itu aja patokannya. Ya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Ingatnya yang Kak Bandar kasih mat merah, terus coret-coretan hitam gitu doang sih. Jadi beda sama kemarin. Kalau pencerminan kan tergantung sama letak cerminnya. Di mana? Di X, di Y, atau Y sama dengan X, atau Y sama dengan min X, atau 0,0 kan? Tergantungnya di situ. Kalau dilatasi, tergantungnya cuma di titik pusat dan faktor skalanya. Gak ada yang lain, cuma itu doang. Ya, dua faktor itu doang yang menentukan dilatasi. Kak Bandar sengaja yang mudah-mudah Kak Bandar taruh di awal, nanti yang paling pusing itu nanti rotasi. Jadi ada 4 transformasi. Yang pertama refleksi, kedua dilatasi, habis dilatasi nanti kita belajar translasi. Mungkin translasi di hari Kamis depan. Dilatasi kita masih lanjut di hari Senin. Ya. Translasi, bukan transplantasi ya. Kalau transplantasi itu ini apa mengganti organ gitu ya. Oke, translate bukan itu maksudnya ya. Yuk, bukan. Ya, jangan ya deh ya, bukan itu ya. Oke, satu lagi rotasi, nanti rotasi Kak Bandar taruh di akhir karena itu butuh waktu yang panjang. Ya. Bukan ditranslate dari satu kuadrat ke yang lain. Enggak, kita nggak ngomongin kuadrat di sini ya. Yuk kita absen yuk. Silakan open cam. Ini nomor siapa nih? 082121479110. Oke. Yuk. Yuk open cam yuk. Kita mau absen yuk. Yuk. Nanti dengerin lagi rekamannya ya. Kak Bandar mau reminder 1 bulan lagi atau kurang dari 1 bulan mungkin kita akan UAS ya. Jadi adik-adik persiapkan diri dari sekarang, dengerin rekamannya, belajar, dan Kak Bandar harap hasilnya nanti bisa maksimal ya. Oke? Supaya kalian tahu sebenarnya nilai rapot kalian tuh aslinya berapa sih? Ya, layak nggak sih sebenarnya Kak Bandar kalau kasih nilai di rapot nanti sekian gitu. Ya. Selama ini kan banyak yang protes, wah Kak Bandar ngasih nilainya kecil atau wah aja pelit nilai nih Kak Bandar nih gitu kan. Nah, Kak Bandar coba aja kalian ngitung dulu dari sekarang ya. Ingat konsepnya 40 tugas GCR, 30 UAS, 30 UTS. Yuk, absen yuk. Silakan open cam lagi yuk. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Oke, sampai ketemu lagi hari Senin depan ya adik-adik ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Thank you. Yuk. Yuk, Oke, thank you. makasih Kak. Oke, Reza.